Kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayol ikhwahal mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Al-Musyahidin wal Musyahidah, kami sapa juga untuk pemirsa yang menyimak siaran ini di beberapa media sosial Radio Hidayah FM seperti halaman Facebook, kemudian Instagram dan juga YouTube, dan juga yang ikut share membagikan kajian kita live dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Beliau akan melanjutkan pembahasan fikih yang bermadzhab Syafi'i, yaitu kitab Matan Abu Syuja atau Al-Ghayah wa Taqrib. Di kesempatan hari ini, hari Selasa, ya, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun berada, kita berada di tanggal 24 Desember 2024 bertempatan Selasa tanggal 22 bulan Jumadal Akhirah atau Jumadis Tsani 1446 Hijriah. Di kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan masih pembahasan Kitabus Shalah. Sebelumnya beliau membahas tentang salat khusyuf atau khusyuf, dan sekarang beliau akan membahas tentang salat istisqa. Dan kaum muslimin dan muslimah, bagaimana tata cara melaksanakan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan salat sunnah yang satu ini kita dengarkan. Sebelumnya kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada beliau, guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair, hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan, masih kitab shalah, kitab tentang salat dalam pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja. Sekarang kita dengarkan, ini dia salat sunnah istisqa dan yang berkaitan dengannya. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang merupakan sebuah
karangan daripada Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Kita masih di Kitabus Shalah, lanjutan daripada pembahasan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita membahas tentang masalah salatul khusuf dan kusuf, ya, gerhana matahari dan juga bulan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah salatul istisqa, ya, salatul istisqa. Di sini beliau mengatakan, qala al-muallifu rahimahullahu taala, wa salatul istisqa masnunah. Ya, di sini beliau untuk pertama kali membahas tentang masalah hukum daripada salat istisqa itu. Ya, hukum salat istisqa itu adalah masnunah, sesuatu yang dianjurkan, ya, dan secara pengertian salat istisqa adalah salat sunnah dengan cara yang khusus untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala terjadi kemarau dan kekeringan. Ini pengertian daripada salat al-istisqa. Ya, dia adalah salat sunnah dengan cara yang khusus dengan tujuan untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi musim kemarau dan kekeringan. Dalilnya adalah di dalam sebuah hadis di dalam Sunan Abi Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qahutal matari fa amara bi minbarin fa wudi'a lahu fil musalla wa wa'ada an-nas yawman yakhrujuna fihi. Orang-orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang musim kemarau yang panjang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang fil musalla wa wada'an nas yauman yakhrujuna fihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kesepakatan dengan para sahabat untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Qalat Aisyah, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajib asy-syamsi fa qa'ada 'ala al-mimbar. Maka Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mulai terlihat. Fa qa'ada 'ala al-mimbar, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Fa kabbara sallallahu alaihi wasallam wa hamidallaha azza wa jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, ya, kemudian juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, "Summa qal innakum syakautum jadba diyarikum wastikhara al-matari an ibadi zamanihi ankum. Wa qad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uuhu wa wa'adakum ay yastajiba lakum." Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian telah mengadu kepadaku tentang kegersangan negeri kalian dan hujan yang tidak kunjung turun. Wastikhara al-matar an ibani zamanikum, ya, yang tidak kunjung turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kepada kalian untuk berdoa kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim,
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Kemudian Nabi mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yurid, Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allahumma antallah la ilaha illa ant, ya Allah engkau adalah Allah, la ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Antal ghani wa nahnul fuqara, engkau maha kaya sedangkan kami adalah orang-orang yang miskin. Anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan, ya Allah turunkanlah untuk kami al-ghaith, itu hujan, dan jadikanlah apa yang kau turunkan kepada kami sebagai sebuah kekuatan, wa balaghan, dan hal yang dapat memenuhi kebutuhan kami. Kemudian rafa'a yadayhi, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, falam yazal fir raf'i hatta bada bayadu ibtaihi, ya, kemudian Nabi SAW senantiasa mengangkat kedua tangannya sehingga tampak putihnya kedua ketiaknya sallallahu alaihi wasallam. Summa hawwalin nas, kemudian Nabi SAW menghadap ke arah manusia, wa qallaba au hawwala ridaah, kemudian Nabi SAW membalikkan selendangnya, wa huwa rafi' nadaih, dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Summa aqbala 'ala nas, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam turun, ya, menghadap kepada orang-orang. Wa nazala fa shalla rak'ataini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Fa ansyaallahu sahabatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan sahabah, ini adalah awan, faru'idat wa barakat, kemudian muncullah petir dan halilintar, summa amtarat, kemudian turunlah hujan biidznillah. Falam ya'ti masjidahu hatta salatis suyul, dan tidaklah Nabi SAW mendatangi masjid kecuali ketika itu as-suyul, air sudah banyak ketika itu. Falamma ra'a sur'atahum ilal kun dhahika Rasulullah SAW, maka ketika Nabi SAW melihat orang-orang bersegera untuk berteduh, Nabi SAW tertawa, hatta badat nawajizuhu, sehingga tampak gigi gerahamnya. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ashhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir, aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mampu. Wa anni abdullahi wa rasuluh, sesungguhnya aku adalah hamba kepada Allah dan utusannya. Di dalam hadis yang panjang ini disebutkan oleh Aisyah, ketika Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah fasalla rak'ataini, ini merupakan dalil bahwasanya salat istisqa itu adalah salat sunnah yang dianjurkan, terutama ketika terjadi musim kemarau dan kekeringan, yang tujuan adalah meminta hujan supaya Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan. Ya. Dan juga ada hadis lain di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang disyariatkan salat istisqa ini. Kemudian tempat dan waktu salat istisqa, ya. Tempat salat istisqa itu sama seperti salat Aid, dianjurkan di musalla, di tanah lapang, dan kalaupun seandainya ada sesuatu maka itu boleh dilakukan di dalam masjid, tapi yang sunnahnya adalah dilakukan di tanah lapang. Nah, di dalam hadis yang kita baca tadi ketika Aisyah mengatakan wa wa'adan nas yauman yakhrujuna fi, ini merupakan ketetapan daripada pemimpin untuk menentukan kapan akan dilaksanakan salat istisqa, ya, sehingga diumumkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bersiap-siap untuk melaksanakan salat istisqa ini, seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ya. Sedangkan waktu pelaksanaan, ya, itu sama seperti pelaksanaan salat Aid, ya, waktunya, yaitu disebutkan dalam hadis Aisyah yang kita baca tadi, hina bada hajib syams, ketika matahari sudah terlihat. Ya, jadi ketika matahari telah terlihat,
maka ketika itu disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Yang intinya tidak di waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Ya, seperti yang kita ketahui, ketika matahari terbit itu dilarang, kemudian ditunggu sampai 10 sampai 15 menit, kemudian baru dilaksanakan sholat. Ya, nah, ketika itulah sholat istisqa disunnahkan untuk dilakukan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan rahimahullah, faya'muruhum al-imam bit-taubah was-sadaqah wal-khuruj minal madzalim wa masalihatul a'da was-siyam 3 ayyam. Maka hendaknya seorang imam memerintahkan kepada para jamaah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan melepaskan diri daripada kezaliman, menghilangkan permusuhan dan puasa selama 3 hari. Ini adalah sunnah-sunnah yang dianjurkan, yang disampaikan oleh imam, ya, dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah, ya, dan juga menghilangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui terjadinya musim kemarau, ya, dan kekeringan yang berkepanjangan, ini merupakan sebab terjadi salah satunya adalah karena merajalelanya perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu, ya, perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala wa ya'fu an katsir, memaafkan sebagian besar daripada kesalahan-kesalahanmu. Ya, makanya sangat sesuai, ya, ketika akan melaksanakan salat istisqa itu imam membuat sebuah pengumuman, ya, mengarahkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak sedekah, ya, kemudian menyelesaikan kezaliman-kezaliman yang ada, ya, di antara sesama manusia kalau ada, kemudian juga menghilangkan permusuhan dan berpuasa 3 hari selama 3 hari. Karena ini merupakan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat suka dan bahagia dengannya. Ya, makanya kita mengharapkan ketika terjadi musim kemarau dan kekeringan yang berkepanjangan, maka masing-masing kita harus muhasabah, introspeksi diri, kenapa itu terjadi. Dan Allah sudah menyebutkan salah satu di antaranya adalah karena merajalelanya terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka dosa harus dihapuskan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin tidaklah sebuah musibah datang melainkan disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia sehingga mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau mengatakan, penulis, "Tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi' fi thiyabin badlah wastikanatin wa tadarru'." Kemudian pada hari keempat, nah ini hari yang sudah ditentukan, ya, disepakati. Kalau di kita mungkin ada pengumumannya, ya, disepakati. Maka imam keluar dengan para jamaah kaum muslimin memakai pakaian yang sederhana, fi thiyabin badlah, ya, tidak perlu dengan pakaian-pakaian yang mewah dan semisalnya. Wastikana, ya, ini pakaian yang miskin dan juga watadarru', dengan merendahkan diri. Nah, ya. Nah, semua ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwasanya kita adalah hamba yang sangat miskin dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah tadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Ya, ini merupakan sebuah pengakuan daripada seorang hamba bahwasanya
benar Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Kaya dan kita adalah hamba-hambanya yang sangat miskin, yang sangat lemah, yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada tadarru' tadi. Ya, kita bersimpuh, kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, karena semua ini akan mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan tentu ini menunjukkan rasa butuhnya kita kepada Allah. Ya, kita berharap kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan kefakiran dan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kaifiyah ataupun hal yang dilakukan ketika akan dilaksanakan salat istisqa ini. Ya. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelahnya beliau membicarakan tentang masalah tata cara pelaksanaan salat istisqa. Beliau mengatakan, wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil aidaini thumma yakhtubu ba'dahuma wa yuhawwil rida'ahu wa yakthuru min ad-du'a wal istighfar wa yad'u bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian imam dan juga para jamaah salat 2 rakaat seperti salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Nah, sini kalau kita perhatikan ada 2 penafsiran dari para ulama tentang pelaksanaan salat istisqa ini. Yang pertama, jelas pelaksanaannya mirip dengan salat Id. Berarti jumlah rakaatnya ada 2 dan di masing-masing rakaatnya ada takbirnya. Yang sudah kita pelajari di rakaat yang pertama itu ada 7 kali takbir selain daripada takbiratul ihram, juga ada khilaf di situ. Kemudian 6 kali takbir selain daripada takbiratul ihram. Ya. Nah, di sini ketika beliau penulis mengatakan wa yusalli bihim rak'ataini ka salatil aidain, ada 2 pemahaman, apakah memang samanya salat istisqa ini dengan salat Id itu hanya berdasarkan kepada jumlah rakaat saja atau memang sama persis seperti salat Id-nya. Kalau kita katakan sama persis, berarti memang di setiap rakaat itu ada takbirnya. Ya, di setiap rakaat ada takbirnya. Takbir sebanyak 7 kali di rakaat yang pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Ya, kalau kita katakan hanya mirip daripada sudut jumlah rakaatnya, maka berarti tidak ada takbirnya, tetapi jumlah rakaatnya mirip dengan salat Aidaini. Berarti hanya 2 kali 2 rakaat saja. Ini 2 pemahaman terkait tentang masalah salat istisqa ini. Jadi sebagian ulama memahami bahwasanya salat istisqa itu persis sama seperti salat Id, ya, dengan 2 rakaat, dengan masing-masing rakaat ada takbirnya. Kemudian yang kedua adalah hanya sama seperti salat Id daripada sudut jumlah takbirnya, tetapi tidak dengan jumlah rakaatnya, tetapi tidak dengan jumlah takbirnya. Ya, dua-duanya ada dalilnya. Nah, kemudian summa yakhtubu ba'dahuma, kemudian setelahnya berkhutbah, ya, setelah salat itu khutbah, imam berkhutbah, wa yuhawwil rida'ah, kemudian membalikkan rida'ah, selendangnya. Ya, kalau di kita boleh membalikkan kalau kita mungkin kopiah putihnya, ya, yang dibalikkan kalau kita tidak memiliki rida. Wa yaktsuru minad du'a wal istighfar, kemudian memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa seperti doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau melaksanakan salat istisqa ini. Ya. Nah, ini salat istisqa yang khusus dilaksanakan memang sudah direncanakan sebelumnya, ya. Apakah memang sudah disampaikan sebelumnya, artinya memang sudah ada pengumuman daripada pihak yang berwenang bahwasanya ketika terjadi musim kemarau dan kekeringan maka akan dilaksanakan salat istisqa di hari yang sudah ditentukan. Sebenarnya kalau kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa jenis istisqa, ya,
yang tidak hanya fokus di yang khusus saja gitu. Ya. Yang pertama memang seperti yang disebutkan oleh penulis, artinya memang sudah direncanakan sebelumnya, ya, dibuat pengumuman sehingga orang-orang mengetahui bahwasanya di hari sekian, di jam sekian kita akan melaksanakan salat istisqa sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, bisa jadi salat istisqa itu bentuknya adalah imam ya salat Jumat kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan kita khutbahnya, tapi tidak ada salatnya gitu. Jadi hanya doa daripada khatib di hari Jumat agar supaya hujan diturunkan. Dan hal seperti ini ijma' para ulama mengatakan diperbolehkan. Ya, bahkan diamalkan oleh kaum muslimin semenjak dahulunya. Di dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jum'ah." Bahwasanya ada seorang laki-laki, kata Anas, masuk ke dalam masjid pada hari Jumat. Min babi kana nahwa darul qada, daripada pintu arah daripada darul qada. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu qaimun yakhtub, sedang berdiri dalam keadaan berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman. Kemudian fastaqbala Rasulullah, kemudian dia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri, laki-laki tadi. Summa qala, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta-harta telah binasa dan jalan-jalan telah putus, ya, karena banyaknya kelaparan dan kehausan ketika itu. Maka dia mengatakan, "Fada'ullaha yughithna." Maka berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spontan farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Rasulullah mengangkat kedua tangannya, summa qala, kemudian Nabi mengatakan, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, berikanlah hujan kepada kami. Ya Allah, berikanlah hujan kepada kami. Qala Anas, kemudian Anas mengatakan, "La wallah, ma nara fis sama'i min sahab wala qaz'ah." Ya. Nah, ketika itu Anas mengatakan, demi Allah sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan tebal maupun yang tipis. Ya. Kemudian juga wa ma bainana wa bainas sila'in min baitin wala dar. Anas juga mengatakan awan-awan itu juga tidak tampak di tempat kami, di bukit, di rumah-rumah atau di bangunan manapun. Ya. Kemudian Anas mengatakan fatala'tu min wara'ihi فطلعت من ورائه سحابة مثل الطرس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلوالله ما رأينا الشمس ستا. Kemudian setelahnya Anas mengatakan tiba-tiba dari bukit tampaklah awan bagaikan perisai, ya, ketika sudah membumbung sampai ke tengah langit, awan pun menyebar dan hujan pun turun. Ya, tawassatit as-sama'u intasharat summa amtarat. Ya. Nah, kemudian fala wallah, dan Anas mengatakan demi Allah sungguh kami tidak melihat matahari setelah itu selama 6 hari setelahnya. Ya, berarti selama 6 hari turun hujan. Ini hadis muttafaqun alaih, menunjukkan bahwasanya ini juga merupakan disebut istisqa. Ya, walaupun tidak ada salatnya tetapi ini hanya doa saja. Dan itu diperbolehkan ya ketika terjadi musim kemarau, kemudian para khutbah di hari Jumat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan, ya, maka hal itu diperbolehkan untuk dilakukan. Adapun yang ketiga adalah salat berdoa, ya, setelah salat, apakah salat wajib ataupun salat sunat, kemudian berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya, ini diantara hal-hal yang juga dikatakan salat istisqa. Ya, walaupun bukan salatnya tetapi ini merupakan juga termasuk daripada istisqa, bagaimana caranya supaya hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah dengan salatnya ataupun doa ataupun dengan kedua-duanya sekalian gitu. Ya, tetapi yang masyhurnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah tadi, ini merupakan
arahan ataupun perintah daripada pemimpin kaum muslimin untuk melaksanakan salat istisqa, ya, sehingga sudah dilakukan sebuah kesepakatan dengan kaum muslimin bahwasanya di hari sekian melaksanakan salat istisqa. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya beliau penulis menyebutkan, dan kita dianjurkan setelahnya memperbanyak untuk berdoa, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang disunnahkan untuk kita mengucapkannya di hari itu adalah beliau mengatakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya adabin wala mahaqin wala bala'in wala hadamin wala gharaqin. Ya Allah, jadikanlah hujan tersebut hujan rahmat, yaitu hujan yang penuh dengan kasih sayang, dan jangan jadikan hujan azab ataupun kehancuran, ya, wala mahaq wala bala ataupun bencana, wala hadam ataupun hujan yang menimbulkan kebinasaan, wala gharaq dan hujan yang menenggelamkan. Ini di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengucapkannya setelah salat istisqa ini. Kemudian juga di antaranya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh beliau di sini, Allahumma 'alal-dhirabi wal akami wa manabiti syajar wa butunil audiyati. Ya Allah, curahkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan di gunung-gunung kecil dan di atas perbukitan, tempat tumbuhnya tanaman dan di atas lembah. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, curahkanlah hujan di sekitar kami dan jangan curahkan di atas kami. Di atas kami maksudnya adalah menjadi bencana kepada kami. Kemudian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an mari'an, ya, sahhan amman ghadaqan tabaqan mujallalan daiman ila yaumiddin. Ini juga di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan ketika setelah salat istisqa. Allahumma asqina, ya Allah curahkanlah hujan kepada kami, ghaithan mughithan, hujan yang menghidupkan, mari'an yang menggembirakan, mari'an yang menumbuhkan, ya, sahhan aman yang menyeluruh, ya, ghadaqan hujan yang lebat, tabaqan mujallala daiman menjeburkan bumi sampai hari kiamat. Ini juga di antara doa-doa yang ma'thur yang berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disunnahkan kita untuk mengucapkannya ketika kita berdoa setelah salat istisqa ini. Juga di antaranya ada Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma ja'alna al-ghaitha, Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, curahkanlah hujan dan janganlah jadikan kami sebagai orang yang berputus asa. Ya, karena ketika terjadi hujan berarti kita mintanya kepada Allah agar segera diturunkan hujan. Ya. Baik, juga di antaranya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna bil ibadi wal biladi min al jahdi wal ju'i wad danki ma la nashku illa ilaika. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba dan negeri-negeri mengalami kekeringan dan kelaparan serta kesulitan. Minal jahdi wal ju'i wad danki. Danki itu adalah kesulitan. Mala nashku illa ilaik, yang mereka mengadu hanya kepada Engkau ya Allah. Allahumma, ya Allah, ambit lana zar'a, ya Allah tumbuhkanlah tanaman. Wa adir lana dar, dan penuhilah susu-susu binatang ternak. Ketika Nabi SAW mengatakan Allahumma ambit lana zar'a, ya Allah tumbuhkanlah tanaman, berarti tumbuhnya tanaman itu dengan hujan. Artinya Nabi SAW meminta agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan. Allahumma ambit lana zar'a wa adir lana dar'a, dan penuhilah susu-susu binatang ternak. Wa anzil alaina min barakatis sama'i, dan turunkanlah kepada kami keberkahan-keberkahan daripada langit.
Wa ammit lana min barakatil ard, dan tumbuhkanlah keberkahan-keberkahan kepada kami daripada bumi. Waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ahadun ghairuk. Ya Allah, hilangkanlah bencana. Tidak ada yang bisa menghilangkannya melainkan Engkau ya Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memang kita adalah makhluk yang lemah, ya, dan kita butuh kepada zat yang maha kuat untuk menghilangkannya, dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Allah jalla jalaluh. Ini diantara doa-doa yang dianjurkan untuk kita membacanya setelah sholat istisqa. Ya, apakah memang kita membacanya setelah sholat itu, ataupun ketika khatib berdoa ya dalam rangka istisqa agar segera turunkan hujan, ataupun ketika kita berdoa sendirian agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Kemudian juga diantaranya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina bidarara. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka turunkanlah hujan dari langit. Fa arsilis samaa alaina bidarara. Maka turunkanlah hujan daripada langit, daripadamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan adalah beliau rahimahullah penulis, wa yaghtasil fil wadi idza sala wa yusabbihu lirra'di wal barak. Kemudian mandi dari lembah apabila mengalir air, dan bertasbih apabila mendengar suara halilintar dan melihat petir. Ini antara sunnah-sunnahnya ketika terjadi momen-momen seperti itu. Ya, ini di antara sunnah-sunnahnya untuk kita bisa melaksanakan salat istisqa ini, ya, terutama ketika terjadi musim kemarau dan kekeringan yang luar biasa. Jadi memang kalau kita perhatikan dia persis seperti salat Id, jadi melaksanakannya salat dulu, ya. Di situ ada dua pendapat daripada ulama, apakah melaksanakannya persis seperti salat Id berarti 2 rakaat dengan takbir-takbirnya, ataupun persis seperti salat Id daripada sudut jumlah rakaatnya saja, yaitu 2 rakaat tanpa ada takbir-takbirnya. Itu juga tidak mengapa. Ya, dan ini yang paling masyhur yang kita ketahui. Kemudian juga membalikkan rida itu, yaitu selendang yang dipakai. Ya, ini merupakan bentuk daripada simbol butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sudah menukar daripada perbuatan-perbuatan dosa kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Simbol itulah dengan membalikkan daripada kopiah yang kita pakai, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membalikkan ridanya. Yang terakhir di antara adab-adab salat istisqa yang harus kita ketahui, ya. Yang pertama adalah karena memang tidak ada waktu khusus, ya, maka hendaknya memang dibuat kesepakatan di antara imam dengan kaum muslimin kapan akan dilaksanakan salat istisqa. Ini seperti yang disebutkan oleh hadis Aisyah tadi ketika beliau mengatakan wa wada'an nas yauman yakhlujuna fihi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan, ya. Baik, kemudian keluar menuju tanah lapang, tempat solat dengan penuh ketundukan, tawadhu, kerendahan. Ini seperti dalam hadis Abdullah bin Abbas. Ini bukan hanya imam, ya, tapi juga para makmum juga seperti itu, para jamaah lain juga seperti itu. Ya, disebutkan dalam hadis daripada Abdullah bin Abbas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadzilan mutawadi'an mutadarri'an hatta atal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju tempat salat dengan penuh ketundukan, mutabadzilan, mutawadi'an, ya, penuh tawadu, mutadarri'an, merendahkan hati hingga sampai di lapangan. Ya, ini di antara adab ketika keluar untuk melaksanakan salat istisqa. Ya, ini bukan hanya untuk imam saja, tapi juga kepada para jamaah secara umum gitu. Kemudian juga dianjurkan kepada imam untuk mengajak semua orang untuk hadir, ya, dan menghindari fitnah-fitnah yang ada.
Ya, jadi semuanya diharapkan untuk hadir, terutama orang-orang yang saleh, ya, karena doa-doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, adabnya adalah tidak ada azan dan iqamah ya sebelum istisqa, ya. Dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga oleh para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kelima di antara adabnya adalah kepada imam setelah salat berjemaah, ya, salat istisqa, kemudian juga menyampaikan khutbah yang inti isinya adalah mengajak masyarakat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, memperbanyak istighfar, puasa dan juga sedekah. Ya, ini merupakan kebiasaan dilakukan oleh salafus saleh, ya, agar Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal seperti itu dapat mengundang keridhaan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, ya. Baik, kemudian yang berikutnya yang keenam, bersungguh-sungguh ketika doa istisqa ini untuk menengadahkan kedua tangan, mengangkat tinggi-tinggi, ya, sampai yang disebutkan dalam hadis Aisyah tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat tangannya untuk berdoa dalam saat istisqa, di situ disebutkan wa innahu yarfa hatta yara bayadha ibtaihi. Ya, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sehingga tampak putihnya kedua ketiak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi benar-benar mengangkat kedua tangan, menengadahkannya, wujud daripada kita butuh dan sangat memerlukan kepada bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara adabnya adalah ini untuk imam membalikkan badan ke arah kiblat, membelakangi para jemaah, kemudian berdoa sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah tadi. Ya, dan juga berdoa seperti doa-doa yang sudah kita baca disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya ini, sangat banyak doanya, yang mana inti daripada doa itu adalah menunjukkan bahwasanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Karena perbuatan-perbuatan ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah bentuknya kewajiban-kewajiban ataupun sunat, yang sunat-sunat ini merupakan hal yang dapat mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ketika seseorang bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka itu semua akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat yang paling terbesar adalah ketika seseorang melakukan kesyirikan yang besar, yang seharusnya dia tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang memalingkan semua itu kepada selain Allah, itulah makna daripada perbuatan syirik. Ya, dan perbuatan syirik adalah perbuatan dosa dan maksiat yang paling besar, itu sangat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab-adabnya untuk kita bisa memperhatikannya, ya. Jadi ketika kita datang itu memang dalam keadaan yang sangat menampakkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, ya, dan mengharapkan dengan hal-hal seperti itu Allah Subhanahu wa taala segera akan menurunkan hujan. Ya, jadi salat istisqa ini merupakan salat yang sangat dianjurkan untuk kita melaksanakannya, terutama ketika terjadi musim kemarau dan kekeringan. Ini merupakan ranahnya pemimpin kaum muslimin untuk menentukan ataupun menetapkan bahwasanya akan dilaksanakan salat istisqa, sehingga masing-masing sudah menyiapkan dirinya, ya, apakah dilaksanakan di lapangan itu lebih afdal ataupun dilaksanakan di masjid, ya. Itu juga tidak mengapa. Karena kalau kita perhatikan di dalam kitab Fathul Bari, yang merupakan
Syarh Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahkan beliau membuat sebuah bab di situ tentang bolehnya seseorang untuk salat, ya, melaksanakan salat istisqa ini di masjid, ya. Di situ beliau mengatakan qauluhu babul istisqa fil masjidil jami'. Begitu bunyi bab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika beliau mensyarahkan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Di sini disebutkan bahwasanya asyara bihadhi tarjumah ila anna al-khurut ila al-musalla laisa bisyartin fil istisqa. Di sini menyebutkan bahwasanya keluar menuju ke lapangan bukanlah syarat sah salat istisqa. Artinya boleh jadi seseorang salat istisqa itu di masjid, tidak mesti di rumah. Ya. Dan kemudian juga yang perlu kita tegaskan tentang tata cara salat istisqa ini, ya. Yang pertama jelas yang seperti yang dikatakan tadi bahwasanya memang secara kaifiyahnya persis sama seperti salat Aidain, apakah salat Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya. Salat 2 rakaat kemudian juga disertai dengan takbir-takbir yang ada, apakah di rakaat yang pertama ataupun di rakaat yang kedua. Kemudian yang kedua adalah tata cara salat istisqa ini sama seperti salat sunnah biasa, yaitu sebanyak 2 rakaat tanpa ada tambahan-tambahan daripada takbir ini. Ini juga merupakan pendapat daripada kalangan para ulama tentang masalah ini. Ya, jadi boleh persis sama seperti salat Aidain, artinya memang ada takbir-takbirnya, ya, 7 di pertama, 5 di yang kedua, atau melaksanakan salat sunnah ini persis seperti salat sunnah biasa tanpa diiringi dengan takbir-takbir tambahan, ya, apakah di rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua. Baik, mungkin ini untuk materi yang dapat kita sampaikan di sini. Ya, di sini beliau membahas tentang masalah hukumnya, kemudian juga kaifiyahnya, kemudian juga beliau menerangkan kepada kita tentang doa-doa ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan untuk kita membacanya ketika kita melaksanakan salat istisqa. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga negeri yang kita cintai ini, ya, dan ini merupakan tanggung jawab kepada kita semua untuk menjaganya daripada hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Mungkin demikian. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah memaparkan kepada kita tentang salat sunnah istisqa atau meminta hujan. Dan kamu belum simak, alhamdulillah di Kota Pekanbaru kita tadi siang hujan dan tadi malam juga alhamdulillah. Semoga ini pertanda baik dan semoga ini adalah kasih sayang dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun berada, sampai di sini untuk pembahasan kita tentang salat istisqa. Insyaallah kita lanjutkan kepada tema-tema atau pembahasan-pembahasan lainnya di hari Selasa pekan depan bersama guru kita Ustaz Jeffrey Harim RCMA Hafizahullah taala dalam pembahasan kitab Matan Abu Syuja atau Al-Ghaihut Taqrib, kitab fikih yang bermazhab Syafi'i. Demikian kaum muslimin dan muslimah, kita akan putarkan kumandang azan karena 1 menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Demikian kaum muslimin dan muslimah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.